Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai aplikasi desain Wilcom M4. Jadi saya akan melakukan proses desain logo puskesmas. Pertama-tama kita resize logo yang mau kita desain. Jadi kita biasa menggunakan ukuran logo standar itu sekitar 7 cm ya. Kita ubah dulu, misalkan 7 cm. Kurang lebih 7 cm ya. Kalau ini pasti kurang ya, karena ada kisi-kisi apa ini namanya, backgroundnya. Jadi mungkin cuma 6,5 dapatnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kurang lebih aja. Jangan sampai terlalu besar, karena nanti hasilnya pasti kita beda dengan yang sesuai kita butuhkan. Oke. Kita menggunakan tool Complex Fill. Kita mulai dari ujung sini misalkan. Nah, cara supaya kita mengambil garis lurus, kita bisa menggunakan bantuan tombol kontrol ya. Kontrol, tekan tahan, baru kita klik pada ujung sisi supaya hasilnya lebih lurus. Nah, kalau untuk kemiringan yang seperti ini, kemungkinan kita bisa menggunakan manual, jadi nggak pakai tombol kontrol, karena tombol kontrol itu sudutnya 0 derajat atau 90 derajat, pokoknya nanti per 15 derajat. Ini sangat penting ya untuk bagi kalian yang menggunakan aplikasi Wilcom. Entah itu pemula atau yang sudah pro. Mungkin yang sudah pro pastinya sudah paham ya. Kita bikin serapi mungkin. Complex Fill lagi. Oh, maaf. Intinya kalau garis lurus kayak gini, kita harus menggunakan bantuan tombol kontrol supaya lebih presisi. Untuk mengubah nyaman, kita menggunakan tatami aja ya. Kita menggunakan anyaman tatami ya, karena kalau satin hasilnya kurang rapi. Kita ubah menjadi tatami semua, misalkan ini, seperti ini. Lalu kita bikin bulatannya ini ya, bagian bulat, 2 bulat ini. Kita bisa menggunakan Complex Fill juga, atau menggunakan yang Complex Turning. Perbedaannya cuma, kalau Complex Fill itu biasanya cuma sudut anyamannya cuma satu ya. Misal ini kita bikin contoh nih. Nah, ini yang Complex Fill, dia memiliki satu sudut.
Kalau yang complex turning ini bisa beberapa sudut, biasanya cocok untuk yang model lengkung-lengkung ya. Nah, kayak gini. Nah, kita bisa mengatur sudut anyamannya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau complex fill itu cuma ada satu sudut ya, jadi dia tidak bisa diubah lagi. Misalkan kita buat dua sudut seperti ini, pasti dia langsung otomatis pindah ke complex turning atau sudah variabel ya. Kita hapus, kita lanjut ke desain selanjutnya, desain apa yang logo puskesmas ya. Oke, ini kita buat lingkaran saja menggunakan shape tool atau apa ini namanya ya, basic shape. Kita tahan kontrol supaya lebih presisi atau lebih balance ya, hasilnya bener-bener lingkaran bukan oval. Kita copy menggunakan tombol mouse atau klik kanan pada mouse, dia akan copy otomatis. Kita tekan, tahan, lalu lepaskan. Jadi dia fungsinya untuk mengcopy objek. Atau bisa menggunakan array ataupun reflect. Kalau array itu dia sama atau imbang. Kalau reflect itu hasilnya bolak-balik atau kayak di mirror ya. Nanti kalian bisa coba. Oke, saya ulangi. Ini untuk outline-nya putih, kita bantu menggunakan offset kolom satin, kolom C. Jika terlalu kecil, maka kita bisa ubah width-nya supaya agak rapi ya, karena bulatannya terlalu kecil, sedangkan width-nya ini atau lebarnya ini terlalu besar, standarnya itu 3 mili, misal segini. Oke, kita copy aja, lalu kita array. Kita no dulu ya, karena kalau di yes atau di OK tadi pasti yang putihnya ini akan nyatu seperti ini, jadi hasilnya kurang rapi. Oke, kita cukup menyatukan bagian yang warna hijaunya aja menggunakan tool well ini ya. Warna hijau tua. Oke, seperti ini ya.
Ini tumpang tindih nggak masalah karena kan cuma sedikit ya, jadi nggak terlalu berpengaruh. Lalu kita buat untuk backgroundnya. Backgroundnya kita bisa klik di sini untuk mengambil tengah-tengahnya ya, tengah dari backgroundnya ini. Complex fill. Lalu kita bisa mulai dari sini ya, dari tengah sini ya, tarik ke bawah. Enter. Lalu di reflect. Nah, perbedaan reflect sama array itu di sini. Kalau reflect atau reflect ya, terserah ya. Ini hasilnya mirror ya. Jadi seperti ini. Kalau array itu hasilnya sama. Jadi dia pasti hadapnya sama dengan yang kita copy tadi. Perbedaannya di situ. Oke, kita reflect aja ya. Kita paskan di garis tengah tadi. Seperti ini, lalu kita satukan. Nah, hasilnya cukup presisi ya. Kita buat tatami, ganti warna putih. Kita bisa mengubah sudut dari anyaman tersebut. Kita jangan sampai anyaman yang untuk background dengan yang atasnya ini itu sudutnya sama ya, karena nanti hasilnya akan kurang bagus, atau benang yang di bawah ini, benang putihnya ini nanti akan tembus ke warna selanjutnya, misalkan habis putih terus langsung hijau. Nah, ini misalkan kita buat sudut yang sama, contoh ya, contoh kita ambil putih, warna putih ini dengan warna hijau. Ini misalkan kita buat sudut 90 derajat. Oke, dari sini kita tidak melihat suatu bayangan atau benang warna putih naik ke atas gitu, enggak ya, karena dari aplikasi memang nggak terlihat. Tapi kalau kita udah diaplikasikan ke mesin bordir, ini nanti resiko ya, hasilnya pasti besar kemungkinan itu ada benang warna putih atau warna dasar ini nanti naik ke permukaan warna hijau atau desain selanjutnya. Makanya kita harus hati-hati ya, ini basic sih sebenarnya. Ya ilmu lah, untuk para pemula itu harus hati-hati karena emang resikonya benang naik. Maka kita harus membedakan sudut anyaman dari kedua sisi, kedua objek tersebut. Misalkan ini yang 90 derajat, kita ubah yang bagian atasnya ini harus misalkan 0 derajat, atau bisa kita 60 derajat, atau sudut-sudut yang lain, terserah ya. Kita ambil bagusnya saja. Jadi yang enak dilihat yang mana, misalkan 0 derajat. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk yang ini kita biarkan satin aja, kita menggunakan 90 derajat pun tidak masalah.
Ini khusus yang tumpang tindih ya, karena kita lebih baik memberikan lubang pada yang tertutup objek ini ya. Jadi caranya cukup mudah. Kita bisa tekan pada bagian yang mau kita lubang, misal contoh ini hijau, atau kita langsung copy aja semuanya ya biar lebih cepat ya. Kita klik ini, kita tekan tombol kontrol, tahan, lalu kita copy atau duplikat, Ctrl D, seperti ini ya. Jadi ada dua, yang untuk bagian yang kita duplikat tadi untuk melubangi objek yang di belakangnya. Tapi saran saya, bagian yang kecil ini tidak usah ya mungkin ya. Cukup yang kedua objek yang besar aja, karena yang ini nanti kemungkinan tidak terlalu berpengaruh. Klik kedua objek, lalu tambahkan backgroundnya tadi. Kemudian kita pilih tool back front. Nah, seperti ini. Maka hasilnya akan berlubang ya. Khusus untuk bagian yang tengah ini, nanti pasti hasilnya kurang bagus mungkin. Kita bisa mengubah dengan sudut sesuai yang kita mau. Contohnya seperti ini, kita menggunakan sudut 38 derajat. Jadi dia untuk bagian yang tengah ini nanti dia lebih aman. Jika kalian takut resiko untuk hasilnya ini kurang bagus, maka kita bisa bantu menggunakan Pulcom ya. Karena kalau kita aplikasikan ke mesin atau kita kerjakan di mesin bordir, nanti pasti ya nggak tentu. Kadang ada yang hasilnya narik, terus akhirnya di sini kosong, tidak ada nyamannya, tidak bisa rapat ke yang bagian hijau. Kita bisa menggunakan Pulcom. Kita gedekan Pulcomnya, misalkan 50. Ini udah cukup membantu ya. Yang bagian sini kita ubah menjadi 30. Ini udah cukup membantu. Selanjutnya kita bikin outline-nya atau garis tepinya. Kita menggunakan simple offset seperti ini. Kita ubah kolomnya misalkan 2,2 ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Tinggal kita mengatur untuk kerapatan benangnya. Kalau medianya lebih banyak menggunakan warna putih atau backgroundnya menggunakan warna putih, kita lebih baik menggunakan kain yang berwarna putih juga ya. Biasanya menggunakan kain matador atau kain sakura ya. Biasa kita sebut tuh sakura atau matador ya. Kita ubah menjadi 70. Jarak spasi dari antara benang ini 70 mili, 0,70 maaf. 0,70 mili. Jadi dia lebih irit atau sticknya juga lebih sedikit. Kalau untuk bagian hijaunya terserah ya, kalian bisa menggunakan 0,40 atau kita ubah menjadi 0,50, biasanya masih bagus-bagus saja 0,50. Tapi monggo.
Nah, saya kira cukup, desainnya kurang lebih seperti ini. Untuk informasi selanjutnya kita bisa cek video selanjutnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih.